Halo, semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran di akhir dari materi kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat Eropa. Baik, pada kesempatan ini Bapak mau menyampaikan materi terakhir ya pada bab 1 dengan judul Masa Kekuasaan Belanda Kedua di Nusantara. Jadi Belanda itu mengalami 2 jilid kekuasaan gitu ya apabila dilihat dari awal kedatangan mereka yang berdiri sebagai POC, di mana di dalamnya terdiri dari 17 perusahaan Belanda dan turut serta pemerintahan Belanda di Nusantara secara tidak langsung. Dan bahasa sederhana adalah tangan pemerintah Belanda di Nusantara yaitu POC. Nah, POC berakhir, maka muncul pemerintahan jilid 2 Belanda. Oke, baik. Anak-anak, kita lanjutkan. Di sini kalian bisa melihat adanya mind map atau peta konsep, bahwa dalam peta konsep ini kita bisa melihat pembagian pemerintahan Belanda jilid 2 ya. Yang pertama, ini Bapak kasih tanda nih. Kita lihat masa komisaris jenderal. Nah, kemudian masuk ke masa tanam paksa dan masa usaha swasta begitu ya. Bagaimana pihak swasta dalam hal ini para pengusaha Eropa nantinya ikut dalam mengolah atau mengatur ya, memberikan kebijakan-kebijakan negeri jajahan Nusantara atau Hindia Belanda saat itu. Baik, kita masuk ke masa pemerintahan komisaris jenderal. Nah, di sini Bapak tampilkan masa pemerintahan komisaris jenderal itu setelah berakhirnya kekuasaan Raffles di Nusantara ya. Ini disebabkan konvensi London. Jadi konvensi London itu adalah sebuah pertemuan yang isinya menyepakati ya penukaran wilayah jajahan antara Belanda dan Inggris. Hal ini dilakukan karena Belanda dan Inggris merupakan aliansi dalam perang di Eropa, yaitu ketika mereka melawan atau terlibat dalam perang melawan Napoleon Bonaparte, dan akhirnya Napoleon berhasil dikalahkan. Maka dampaknya bagi negara aliansi yang berseberangan secara kegiatan kolonialisme di negara baru atau wilayah baru atau ya jajahan baru melakukan pertukaran gitu. Nah, maka Singapura yang tadinya diambil alih oleh Belanda dari Inggris, kemudian Jawa yang diambil alih oleh Inggris dari Belanda, ditukar melalui konvensi London gitu ya. Baik, kita lanjutkan bahwa kenapa di sini disebut sebagai masa pemerintahan komisaris jenderal, karena yang memerintah saat itu adalah berpangkat komisaris jenderal. Di antaranya adalah Vlot, Baekes, dan Van der Kapellen itu ya. Itu 3 orang komisaris jenderal yang pernah memerintah di Nusantara. Ya, kita lanjut ya. Nah, ternyata pada masa pemerintahan komisaris jenderal ini, masyarakat di Hindia Belanda atau bangsa pribumi melakukan protes-protes ya, berupa perlawanan fisik seperti yang terjadi di Saparua ya, yang terkenal dengan Perang Saparua. Kemudian yang kedua, perlawanan Sultan Palembang, Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Bone. Nah, itu adalah perlawanan dari rakyat di Nusantara. Nah, gimana Pak nanti penjelasannya? Untuk penjelasannya di pertemuan yang akan datang, karena kita akan bahas pula bagaimana respon rakyat terhadap kolonialisme bangsa Barat di Nusantara. Nah, Van der Kapellen berakhir dengan digantikan oleh Johannes van den Bosch. Jadi pada akhirnya zaman Van der Kapellen akhirnya digantikan oleh Van den Bosch. Van den Bosch ini terkenal dengan sikap tangan besi begitu ya.
terbukti dengan menempatkan sistem tanam paksa di Nusantara. Nah, hal ini dilakukan atas dasar apa? Atas dasar kondisi pemerintah Belanda yang kehabisan uang atau kasnya kosong gara-gara menangani berbagai macam pemberontakan di Hindia Belanda atau di Nusantara ketika itu. Hingga diterapkanlah sistem tanam paksa atau Kulturstelsel gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjut kembali. Nah, kebijakannya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Ini kebijakannya ya. Kebijakan dari tanam paksa. Kemudian, nah ini ilustrasi bagaimana proses tanam paksa dilakukan. Di sini ada ilustrasi orang pribumi yang bekerja, diawasi ya di perkebunan tebu, perkebunan kopi dan sebagainya ya. Nah, ini penyimpangannya lumayan banyak ya dalam proses pelaksanaan tanam paksa itu. Ada yang disebut dengan kultur prosenten ya. Kemudian ada yang disebut dengan pelanggaran tentang puli kontrak ya, di mana masyarakat harusnya 3 bulan dipekerjakan lebih dari waktunya. Dan yang lebih aneh lagi adalah ketika terjadi gagal panen, itu dibebankan kerugiannya kepada siapa? Para petani. Nah, ini yang sangat menyimpang sekali ya. Nah, tetapi dalam proses pelaksanaan dari sistem tanam paksa ini, ada dampak yang sifatnya positif dan negatif. Namun ya cenderung lebih banyak dampak negatifnya. Kalian bisa lihat dalam tabel. Ya, jadi dampak lebih banyak yang negatifnya. Ya, lanjut. Nah, seiring dengan berjalannya tanam paksa ya, maka ada seorang yang bernama Multatuli itu ya, nama aslinya itu Dewesdekker ya, membuat sebuah tulisan yang berjudul Maghaflar. Maghaflar itu apa sih? Maghaflar itu ya ditulisnya. Itu kalau diterjemahkan artinya adalah tentang perdagangan kopi, yaitu lelang kopi di Nusantara, Maghaflar gitu ya. Nah, ini di dalamnya berisi tentang praktek tanam paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapa? Oleh pihak Belanda ya. Sehingga kritik muncul yang dilakukan oleh Multatuli atau Dewesdekker ini. Dan ternyata hal ini menjadi sebuah referensi bagi jurnalis di Eropa ya, khususnya di Belanda. Di sini ada ESW Roerda van Eysinga ya. Itu memperhatikan tulisan dari Dewesdekker ini, dari Multatuli. Kemudian para politikus salah satunya bernama Walter Robert Baron van Hopel atau yang sering kita kenal Baron van Hopel itu mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan tanam paksa di Nusantara demi meraup uang untuk negeri induk Belanda. Hal ini sangat memprihatinkan sehingga nanti pada perjalanannya informasi tentang kesengsaraan, kelaparan, segala macam kematian ya gara-gara tanaman makanan tidak ditanam ya, padi yang kayak gitu tidak ada karena ditanamnya apa? Semua lahan ditanami komoditi yang laku di Eropa sehingga harapannya kas negara Eropa atau Belanda dalam hal ini surplus gitu, sehingga hal ini menjadi kajian di parlemen Belanda ya. Makanya nanti kalian akan bertemu dengan nama Van de Penter gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ya. Nah, ini kemudian masuklah sistem swasta ya. Di tengah-tengah kemelut yang terjadi di Nusantara, masyarakat sedang dalam kondisi sengsara, maka masuklah sistem usaha swasta. Jadi di sini istilahnya politik pintu terbuka gitu ya. Nah, kenapa Pak demikian? Karena di dalam parlemen sendiri ada yang disebut dengan golongan konservatif dan ada yang disebut dengan golongan liberal. Salah satunya Baron van Hopel, kemudian Van de Penter itu orang-orang liberal yang menginginkan bahwa negeri-negeri jajahan Belanda itu dibuat
sebaik mungkin menguntungkan negara indukiyah, tetapi tidak boleh menyengsarakan orang-orang atau bangsa di negeri jajahan. Nah, ini kurang lebih kebijakannya, bisa kalian baca. Nah, ini peta perkebunan swasta ya, itu yang dikasih lingkaran-lingkaran itu ya. Di wilayah Jepara, Tuban, Jatiroto, Kediri, Surakarta, itu Madiun ya, banyak perkebunan. Kemudian dampaknya adalah jika swasta ini masuk dan akhirnya sistem tanam paksa itu berakhir di tahun 1870 ya, dan memunculkan apa yang disebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, yang isinya kurang lebih seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, ini ilustrasi naskah asli atau apa namanya ini ya, kertas yang dikeluarkan atau surat keputusan negara gitu, dalam hal ini Belanda gitu ya, pemerintah. Jadi diharapkan dengan sistem tersebut ada setidaknya perbaikan ya untuk negeri jajahan. Nah, ini ternyata dalam pemerintahan Belanda Jilid 2 ini nampak sekali bahwa tanah jajahan dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah ya, untuk kepentingan industri di Eropa. Kemudian tempat untuk penanaman modal asing. Bisa juga dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Kemudian penyedia tenaga kerja yang murah gitu ya. Nah, ini dampak dari sistem swasta yang ada ya. Jadi usaha perkebunan di Hindia Belanda itu semakin berkembang. Hindia Belanda itu Indonesia ya. Hasil barang tambang juga meningkat, pembangunan sarana prasarana di Indonesia pun cenderung pesat. Nah, dari sini yang tadi Bapak bahas di awal, maka mulailah muncul politik etis ya, di mana Van de Penter sebagai politisi mengajukan 3 usulan untuk negeri jajahan, misalnya emigrasi dan edukasi. Nah, nanti dalam hal edukasi inilah yang akan melahirkan ini para kelompok cendekiawan, para pemikir, sehingga muncul pergerakan nasional begitu ya. Ini pergerakan menggunakan apa? Nyata, menggunakan fisik di wilayah-wilayah saja, tapi ini secara nasional, sehingga nanti kembanglah organisasi pergerakan. Oke, sampai di sini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.